sok ada orang tinggalnya gitu. Bah ningali. Sore itu, Minggu 16 November 2025, warga Cimarah Hilir tidak pernah menyangka. Keheningan pos ronda mendadak pecah saat seorang pria diduga ODGJ muncul sambil membawa golok. Tanpa kata, tanpa peringatan. Ia langsung mengayunkan golok, menyasar siapa saja yang berada di dekatnya. Indi, salah satu korban, hanya sempat menoleh sesaat. Tak ada waktu untuk menghindar. Satu tebasan, dan semuanya gelap. Di saat bersamaan, warga lain yang sedang berjalan pulang, hingga anak kecil yang tengah bermain, ikut menjadi sasaran serangan acak ini. Panik massal pun terjadi. Teriakan meminta tolong terdengar dari berbagai arah. Puskesmas Manis menerima laporan bertubi-tubi. Total 13 warga masuk dengan luka tebas di kepala, leher, bahu, dan tangan. 5 diantaranya luka berat, termasuk seorang anak kecil yang harus dirujuk ke Cianjur. Pelaku diketahui sudah lama mengalami gangguan jiwa dan diduga kambuh sore itu. Golok yang digunakan diambil dari rumahnya sendiri. Kini, polisi bersama pemerintah desa telah mengamankan lokasi dan memeriksa para saksi. Sementara warga masih diliputi trauma, mencoba memahami bagaimana serangan secepat itu bisa terjadi. Di tempat yang selama ini mereka anggap paling aman, pos ronda. Ya awalnya tadi kami dari Puskesmas menerima laporan dari desa ada 4 korban luka bacok ya, yang 2 luka di kepala, kemudian luka di bahu satu lagi yang perempuan satu lagi luka di tangan. Jadi kita observasi tadi di Puskesmas kita tentukan kedalaman luka sama memang ketika keparahan. Kita putuskan untuk merujuk karena memang tidak memungkinkan. Kemudian menerima laporan lagi memang ada beberapa lagi yang satu anak dirujuk ke Cianjur. Jadi total yang luka parah itu ada 5 ya. Jadi untuk kondisi saat ini sebenarnya lagi ditutup dulu lukanya, kemudian tadi kata dokternya di ronsen dulu ditentukan. Takut ada retak ke tulang atau bagian tendon atau pembuluh darah yang memang harus dioperasi. Dan memang tadi ada kabar rencana mau ada yang dioperasi. Nunggu dulu keputusan hasil ronsen dan pemeriksaan lainnya. Aja sih. Kalau dari pihak Puskesmas untuk penanganan korban yang ringan, sisanya di sana. Terhitung tadi terupdate itu ada 13 korban keseluruhan. Sisanya ada yang ke bidan dan juga ada yang ke Puskesmas. Yang paling parah yang 4 sama 1 ke Cianjur. Seperti itu, Pak. Ya, informasinya kenapa sih Pak itu Pak? Informasi yang saya terima sih itu memang pasien ODGJ ya, ODGJ udah lama itu pasien udah langganan ke rumah sakit jiwa, udah sama dinas juga ditangani, udah pulang dianggap istilahnya udah bisa menyesuaikan lagi sama lingkungan, cuman memang sering timbul lagi seperti itu. Obat juga sering dikasih, obat-obatan gangguan jiwanya, cuman memang lagi kambuh dan memang langsung menyerang warga gitu. Seperti itu Pak. Untuk senjata yang diperoleh ODGJ ini dari mana sih? Sementara sih sebenarnya informasi yang saya dapat sih itu memang dia bawa sendiri. Terus kan orang tuanya juga sering ke kebun tuh sama beliau si pelakunya sering ke kebun juga, sering ngambil kayu bakar dan lain-lain. Jadi memang senjatanya itu diperoleh dari rumahnya sendiri. Sarang sana Pak? Kami? Ya, saya adalah Pak Gani dari Puskesmas Manis ya. Dari kecil mah enggak, itu dia mula-mulanya punya istri. Ya istrinya ingin cerai, itu gara-garanya. Terus? Dan mulai udah lama kalau udah apanya gangguan otaknya, depresi gara-gara cerai sama istri. Oh jadi sejak lahirnya sampai besar Enggak. Bahkan sama perangkat desa Cirama terdengar masuk orang udah berusaha dibawa ke RC, bahkan itu juga obatnya juga udah dikasih sama keluarganya, tapi keluarganya ya itu nggak diberikan obatnya gitu. Sudah berapa lama Pak stresnya itu sampai sekarang? Waktu kelurahan kan 5 tahun lah, Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Oke. Bisa dijelaskan awalnya gimana Pak? Awalnya saya sedang duduk di pos roda, tiba-tiba datang
kebek terus seperti itu. Pukul, golok. Sempat ditangkis, sempat dilawan. Enggak. Saya langsung ngaruh puyuh. Jadi ibaratnya kalau bahasa Sunda mah ngabongohan ya. Ya, pokoknya. Dari belakang posisinya atau sempat berhadapan dulu Pak? Nah, sempat berhadapan. Tapi nggak tahu bawa golok. Tahu bahwa ada maksud. Cuma pas nebasnya nggak tahu. Enggak tahu. Pas setelah ditebas gimana posisi Bapak? Maju duduk. Sempat oleng atau gimana pingsan Pak? Bisa. Di pos lagi berapa orang Pak waktu itu? Dua. Oh sama istri. Tapi istri nggak kena ya Pak? Enggak. Langsung lari. Lagi Pak dikejar orang Pak. Dikejar Gitu. warga. Sebelumnya sebelum ke Bapak ada korban dulu yang kena. Ya, saya terakhir Pak. Oh terakhir. Iya. Tapi sebelumnya nggak dengar yang ada korban lah. Enggak. Gitu. Itu goloknya dari mana katanya Pak? Ambil dari rumahnya. Dari rumahnya. Oh dekat juga rumahnya. Berarti orang situ Pak, orang gila. Iya, tes biasa saya Pak. Itu tajam Pak, posisi golok tajam ya. Sering Pak dia melakukan seperti itu Pak? Enggak. Sekarang. Tapi kambuh atau memang sudah ODGJ? Udah gila. Oh nggak pernah Sudah lama. sempat bawa ke RS rumah sakit jiwa katanya Pak? Udah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.